Teman-teman. Ya. Ya. Bang Adoy. Udah kita bawa ya. Taruh Pak. Pan ya. Udah. Tadi bisa jelasin perkembangan kasus Riyaris cabut? Ya. Jadi bahwa benar pada tanggal 7 Juni 2024 korban ataupun pelapor yang juga sebagai korban seorang selebgram atas nama RY atau dikenal dengan Ria Ricis melaporkan dugaan tindak pidana di bidang ITE terkait dengan pengancaman yang diterima oleh yang bersangkutan, dan itu disampaikan ke manajer ataupun asisten daripada pelapor ataupun korban dari dua nomor HP yang melakukan atau yang juga melakukan pengancaman terhadap pelapor ataupun korban ini. Setelah dilakukan laporan di SPKT Polda Metro Jaya pada tanggal 7 Juni 2024, kemudian tim penyidik dari Subdit Cyber di Treskrim Sus Polda Metro Jaya melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari dan menemukan bukti yang dengan bukti itu dapat membuat terang tidak terjadi dan menemukan tersangkanya. Dan pada tanggal 10 Juni 2024 pada hari Senin di pukul 01.20 dini hari, tim penyidik Subdit Cyber di Treskrim Sus Polda Metro Jaya berhasil melakukan upaya paksa penangkapan terhadap tersangka inisial AP di rumahnya di Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Dan kemudian dilakukan dibawa ke Mako ataupun kantor tim penyidik Subdit Cyber di Treskrim Sus Polda Metro Jaya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut atas dugaan tindak pidana yang terjadi. Dan beberapa barang bukti yang berhasil dilakukan penyitaan oleh tim penyidik diantaranya adalah satu unit handphone merek Oppo A5 warna hitam yang digunakan oleh tersangka AP untuk melakukan pengancaman melalui media elektronik dengan satu unit SIM card-nya, kemudian satu buah SIM card juga. Jadi untuk tersangka AP ini melakukan pengancaman melalui dua nomor HP ya, dengan satu unit HP yang digunakan. Kemudian kita juga melakukan penyitaan terhadap 3 akun medsos milik tersangka AP atau yang dibuat oleh tersangka AP, baik itu akun IG dengan nama pengguna @moanalisius, kemudian akun Twitter dengan nama pengguna Haobat Mesis, kemudian akun TikTok dengan nama pengguna Reunion 4. Juga kita melakukan penyitaan, tim penyidik melakukan penyitaan terhadap 3 buah akun email, ya, email milik tersangka AP. Adapun pasal yang dipersangkakan terhadap tersangka AP, yang pertama adalah pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, junto pasal 45 dan atau pasal 30 ayat 2 junto pasal 46 dan atau pasal 32 pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 Undang-Undang ITE, di mana untuk pasal 28B adalah terkait dengan setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mendistribusikan kemudian mentransmisikan informasi ataupun dokumen elektronik yang berisi pengancaman, ya, pengancaman akan pencemaran ataupun membuka rahasia, ya, agar korbannya memberikan sesuatu terhadap targetnya. Kemudian pasal 30 ayat 2 itu terkait dengan peretasan secara ilegal dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum. Dan kemudian pasal 32 ayat 1 ayat 2 terkait dengan tanpa hak, dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum melakukan mengubah, menambahkan ataupun mengurangi ataupun mentransmisikan, ya, mentransmisikan informasi ataupun dokumen elektronik milik orang lain, seperti itu. Ya, terhadap tersangka AP sendiri
pasca dilakukan upaya paksa penangkapan, kemudian dilakukan serangkaian kegiatan pemeriksaan atau permintaan keterangan terhadap tersangka AP, dan pada pukul 20.00 pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 tersangka AP kemudian dilakukan penahanan di rutan Polda Metro Jaya untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Pak, sudah diketahui motif ataupun adanya hubungan antara pelapor dan juga korban? Oke, jadi sementara ini untuk motif daripada tersangka AP dalam melakukan tindak pidana terjadi, yaitu berupa pengancaman terhadap pelapor atau dalam hal ini korban sendiri, itu sementara ini adalah motifnya adalah ekonomi. Motifnya adalah ekonomi, di mana untuk tersangka AP ini modus operandi yang dilakukan adalah melakukan akses ilegal, ya, meretas sistem elektronik yang berisi informasi ataupun dokumen elektronik pribadi milik pelapor atau dalam hal ini adalah korbannya sendiri, dan kemudian informasi ataupun dokumen elektronik pribadi milik korbannya ini digunakan untuk melakukan pengancaman, ya, pengancaman melalui media elektronik kepada korbannya, yang dilakukan itu melalui perantara manajer ataupun asisten korban untuk meminta korbannya memberikan uang sebesar 300 juta rupiah terhadap tersangka. Adapun untuk uang yang diminta oleh tersangka AP terhadap korbannya ini belum sempat diberikan, namun kemudian tersangka ini baru pada batasan mengakses secara ilegal sistem elektronik milik korban ini yang berisi informasi maupun dokumen elektronik milik korban, kemudian diupload di 3 akun medsos milik tersangka AP, baik itu IG maupun Twitter termasuk TikTok. Dan kemudian tersangka melakukan screenshot terhadap 3 akun yang dibuat oleh tersangka AP ini, yang dibuat private, kemudian dikirimkan kepada manajer ataupun asisten daripada pelapor ataupun korban ini untuk melakukan pengancaman terhadap korban untuk memberikan uang sebesar 300 juta rupiah. Dia bekerja sendiri atau tim ya, Pak? Ricis, kenapa Pak? Apakah dia hatersnya Ria Ricis atau emang random? Gimana? Alasan Ada hubungannya nggak, Pak? Sebagai Nah, korban, ini Pak? penyidikan masih terus berlangsung, rekan-rekan sekalian. Nanti akan kita update perkembangannya. Namun tentu saat ini motif dari tersangka AP untuk melakukan pengancaman ini, peretasan kemudian dijadikan bahan untuk melakukan pengancaman terhadap korban ini, sementara ini motifnya adalah ekonomi. Dokumen apa Pak yang diancamnya Pak? Dokumen foto atau apa? Ya, berupa foto maupun video, ya, berupa foto ataupun video yang merupakan informasi atau dokumen elektronik pribadi milik saudara RY, dalam ini adalah pelapor ataupun korbannya sendiri atau yang dikenal dengan Ria Ricis. Pak, itu videonya video apa Pak? Video lagi nge-gym atau video apa Pak? Sementara ini baru itu yang bisa kita sampaikan rekan-rekan sekalian. Yang jelas adalah materinya adalah informasi ataupun dokumen elektronik pribadi, ya, milik dari pelapor ataupun korban RY. Pak, itu Pak, ini background background tersangka yang sendiri besar. apa Pak? Background tersangka sendiri itu apa dia? Dia mahasiswa, Backgroundnya. bekerja atau apa? Oh, tidak bekerja. Pak, Mahasiswa, tapi Pak, ya? AP itu mantan atau pernah dekat sama si korban ini Pak? Untuk sementara ini tidak bekerja, rekan-rekan sekalian. Nanti kita akan update setiap perkembangan yang didapatkan dari hasil penyidikan yang dilakukan. Tapi yang jelas pada tanggal 10 Juni 2024 dini hari pukul 01.20 untuk tersangka AP sudah dilakukan penangkapan, dan pada pukul 20.00 dilakukan penahanan di rutan Polda Metro Jaya. Pak AP sendiri sudah mengenal Ria Ricis atau tidak, Pak? Video ataupun foto, bukan merupakan video atau foto syuting untuk Pak. Yang jelas adalah informasi dokumen elektronik pribadi milik pelapor atau korbannya. Pak AP sendiri sudah mengenal Ria Ricis atau tidak mengenal? Ya, ini baru dini hari tadi kita lakukan penangkapan, dan saat ini pemeriksaan masih terus dilakukan terhadap tersangka AP. Nanti perkembangan lebih lanjut akan kita sampaikan kepada rekan-rekan media. Tadi kan disampaikan Tadi atau dini hari kemarin, Pak? Dini hari pukul 01.20. Selasa ya, Pak ya? Masuk ya Selasa. Tadi- Senin ya. Senin pukul 01.20. Senin dini hari. Tadi kan melakukan illegal access, artinya ini dia mengambil handphone tersebut atau model yang kayak klik link gitu Pak? Ya, yang jelas adalah dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka AP ini, yang pertama dilakukan adalah sebagaimana dalam sangkaan pasal
30 ayat 2 Undang-Undang ITE junto pasal 46 melakukan peretasan ataupun mengakses sistem elektronik milik orang lain dan kemudian mengambil informasi ataupun dokumen elektronik milik korbannya. Selanjutnya di pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE, di sana kemudian tersangka kemudian mentransmisikan informasi dokumen elektronik milik korbannya, dan itu kemudian dijadikan bahan untuk melakukan pengancaman, ya. Pengancaman untuk dengan maksud melakukan pencemaran ataupun dengan maksud membuka rahasia dari para korbannya. Nah, makanya kemudian pasal 28 pasal 27B ayat 2 junto pasal 45 adalah terkait dengan pengancaman dengan cara menyebarkan atau melakukan akses ilegal dan kemudian menjadikan bahan untuk melakukan pengancaman, membuka rahasia ataupun melakukan pencemaran terhadap korbannya. Untuk modus peretasan sendiri, apakah modus phishing atau modus yang download aplikasi seperti undangan pernikahan atau yang gimana dia bisa meretas handphone milik daripada penyidikan masih terus berlangsung rekan-rekan sekalian. Yang jelas bahwa tersangka AP melakukan peretasan ataupun mengakses sistem elektronik dari pelapor ataupun korban untuk mengambil informasi ataupun dokumen elektronik milik pelapor ataupun korbannya.